Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu ada di dalam hati saudara, dan tetap bersemangat mengerjakan segala tugas tanggung jawab untuk kemuliaan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 dan ayat 9 tertulis demikian. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Kita loncat ke ayat 9. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kepada saudara diberikan kesempatan untuk meminta sesuatu, apa yang akan saudara minta? Pasti ada hal-hal yang menjadi prioritas dan dirasa penting oleh setiap saudara masing-masing. Kita punya pemikiran sendiri apa yang terpenting dalam hidup kita, dan itulah yang akan kita minta. Dalam sebuah kunjungan lapangan dari seorang presiden, ada orang yang berbicara kepada presiden meminta untuk dicarikan jodoh karena sudah lama menjomblo. Presiden mengatakan, urusan negara saja sudah banyak, masa saya harus juga mengurusi jodoh kamu? Intinya saudara, ada hal-hal yang dirasa penting oleh tiap-tiap orang. Nah, di sini Salomo diberi kesempatan oleh Tuhan untuk meminta sesuatu, dan Salomo mengerti apa yang harus dia minta. Sebagai seorang raja yang masih muda, Salomo menyadari bahwa dia punya banyak keterbatasan. Itu sebabnya Salomo meminta kepada Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara, untuk menghakimi umat Tuhan dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Salomo meminta hikmat Tuhan. Dalam bahasa aslinya, apa yang diminta oleh Salomo adalah hati yang mendengar. Diterjemahkan di sini hati yang paham. Salomo meminta diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mendengar, hati yang dapat mengerti, hati yang peka terhadap suara dan petunjuk Tuhan. Itulah yang diminta oleh Salomo. Karena Salomo merasa itu bagian yang paling penting sebagai seorang raja dalam menjalankan tugasnya. Kita semua saudara butuh juga hati yang paham, hati yang mendengar. Kita perlu hikmat dalam mengerjakan tugas panggilan kita, profesi yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Sebagai dokter misalnya, kita perlu hikmat dari Tuhan, hati yang mampu mendengar apa yang perlu dilakukan ketika menghadapi pasien, ketika menghadapi meja operasi. Sebagai seorang pengacara, sebagai seorang pejabat, sebagai seorang pengusaha, perlu hati yang mendengar, hati yang paham, sehingga tahu apa dan bagaimana yang harus dilakukan. Tidak jarang saudara dalam profesi, pekerjaan, atau pelayanan kita menghadapi situasi yang sulit, dan kita butuh hikmat, perlu hati yang paham. Sehingga ini perlu kita minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan dalam doa kita, agar Tuhan memberikan kita pengertian, hati yang memahami, hati yang mendengar, sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, tuntunan Tuhan, rencana Tuhan. Kita tahu apa yang baik, apa yang jahat. Kita tahu mana yang terbaik yang perlu kita lakukan. Tuhan berikan kita hikmat, kemampuan untuk mengerti, supaya kita dapat mengerjakan yang terbaik dalam setiap tugas, profesi, panggilan pelayanan kita. Salomo tidak meminta kekayaan, tapi dia meminta hikmat karena itulah yang terpenting. Kekayaan tanpa hikmat bisa hilang, tapi apabila memiliki hikmat, maka kekayaan itu ditambahkan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, dalam setiap tugas, profesi, pekerjaan saudara, pelayanan, dan apapun, mintalah kepada Tuhan untuk memberikan hikmat, memberi hati yang mampu mendengar, hati yang paham,
supaya kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Salomo bagaimana dia meminta hati yang mengerti, hati yang mendengar, hati yang paham. Karena dia perlu dalam profesi tugasnya, panggilannya sebagai seorang raja. Kami minta kepada-Mu Tuhan, berikan juga kami hati yang paham, hati yang mendengar, hati yang mengerti. Berikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat menjalankan dengan baik setiap tugas pekerjaan, usaha, pelayanan, dan apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kami. Mampukan kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengetahui jalan-jalan apa yang harus kami tempuh. Dan tolong kami dalam segala tugas aktivitas kami, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa membawa kami kepada kemenangan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.